Neurovlog episode ke-7 bersama saya Ayudiza, researcher dari Pusat Neuroscience Yuhaka. Nah, kali ini, episode ini kita akan membahas hal yang mungkin tidak faktual, tapi sering sekali terjadi pada diri kita, dipertanyakan setiap kali kita menjelang tidur, ataupun setiap kali kita sendiri. Destiny, takdir. Nah, kita selalu mempertanyakan kira-kira takdir kita masa depan seperti apakah. Nah, apakah memang benar kita bisa memprediksinya? Kita kan tidak seliar bola biliar ketika kita mencoba untuk shot kemudian bolanya menyebar kemana-mana. Tapi kita memang dihubungkan oleh beberapa titik poin ke poin. Flashback bagaimana kita bisa ada dan sampai pada hari ini di posisi ini. Kita bahkan bisa menjelaskan dari satu jalur cerita ke jalur cerita lainnya. Menghubungkan satu titik poin ke poin bagaikan sebuah panah yang memiliki satu jalur tersendiri. Begitulah cara kita menceritakan dari tiap kejadiannya poin per poin. Apakah ini interpretasi sebuah panah menentukan titik-titik dari setiap kejadian kemudian dihubungkan sehingga menjadi sebuah realita yang benar-benar terjadi? Jika demikian, bisakah kita memprediksi masa depan kita? Tuhan bisa, tapi kita belum tahu. Artinya, nasib kita bisa diramalkan di satu tempat seperti menyelesaikan sebuah teka-teki, sebuah puzzle. Tapi benarkah seperti itu? Seringkali kita berada dalam kondisi kita menjelaskan pada diri kita, kalau misalnya kita menghadapi sesuatu, kita harus melakukan itu. Kalau tidak, kita mati. Jadi itu dari mana sebenarnya pikirannya? Itu adalah pikiran yang dibuat oleh diri kita sendiri. Kita tahu kalau misalnya itu adalah sebuah determinisme yang dimana itu adalah obrolan ringan yang sering banget kita bicarakan tentang kenyataan yang terjadi, kemudian pencarian kita terhadap penentuan nasib, ingin menjadi sesuatu, bahkan ketika kita sudah mencoba mengejarnya. Banyak sekali contoh ketika seseorang untuk mengejar impiannya dan gagal berkali-kali. Mencoba untuk menghubungkan dari satu cerita ke cerita lainnya, mencoba untuk mendengarkan motivator, membaca buku, mengikuti jejaknya, tapi masih banyak yang belum berhasil. Itu artinya belum tentu apa yang kita jalani itu sesuai dengan jalurnya. Begitupun dengan realitanya ketika kita puas dengan hasil yang lebih simpel. Misalnya mencoba berusaha untuk mengejar impian, tapi dengan bekal pemahaman dari diri kita bahwa mungkin tidak ada jaminannya kita akan berhasil. Lebih simpel seperti itu dibandingkan kita untuk menanamkan kepada diri kita kalau kita akan berhasil dengan cara mengikuti titik poin-poin setiap kejadian yang dilakukan oleh orang-orang yang telah berhasil, misalnya motivator ataupun sebuah buku rujukan. Karena dampaknya bisa terhadap depresi, dimana ketika realita tidak sesuai dengan idealisme yang kita inginkan, tentu saja itu berbahaya bagi kesehatan kita kan, mental health dan sebagainya. Kemudian, lalu bagaimana kita menyikapi motivator, kemudian bagaimana kita menyikapi setiap orang yang menceritakan yang seharusnya apa dulu yang dilakukan sebelum mencapai impiannya, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mencoba menangkap pada diri kita bahwa itu adalah salah satu role seseorang atau sesuatu yang ingin kita capai. Kita ingin menjadi seperti mereka. Kita memiliki jalan kita sendiri, bukan ditentukan oleh sebuah buku ataupun motivator. Ketika kita tidak puas, kita bertekad untuk mencapai tujuan kita seringnya mencoba untuk mengcoping dengan berpura-pura bahwa kita akan sampai pada saat itu, pada saat yang kita nanti-nantikan, tanpa kita mengevaluasi sebenarnya apakah jalan yang memang kita tuju ini itu sudah tepat, tanpa kita berpikir bahwa kita harus mengerucutkan jalan yang telah kita lalui, ambil hikmahnya. Jalan ini biasanya orang-orang itu mempercayai bahwa ada titik poin-poin di mana setiap kejadian itu saling berkaitan dan akhirnya mengantarkan kita pada tujuan. Tapi memang hal ini itu menjadi hal yang belum ada kebenarannya.
Coba sekarang rekan-rekan semua ya, coba bayangkan kalau misalnya kita biasanya sering mempelajari itu bagaimana kita untuk mendapatkan tujuan kita sering mendetek dulu kira-kira perjalanan dari A bisa sampai X itu seperti apa. Kemudian dilanjutkan lagi dari X sampai ke Z. Z itu anggaplah titik akhir. Biasanya seperti itu. Dan itu dinamakan bias flashback. Bias flashback ini biasanya kita berpikir bahwa kehidupan kita memang ditentukan oleh poin-poin yang telah kita jalani maksudnya, dan bukan mengerucutkannya, mengambil hikmahnya, lalu berpikir lebih kritis kira-kira apa jalan yang harus kita ambil. Jalan ini kita dianggap memiliki jalan lurus dan memiliki arah satu panah saja, padahal jalan itu selalu lebar. Apapun yang kita ambil, setiap keinginan, setiap takdir itu jalannya lebar, memiliki panahnya sendiri-sendiri. Hal itu pula yang dijadikan pedoman hidup seharusnya. Bagaimana jika ada kegagalan, ada juga keberhasilan yang tentunya tidak selalu ada di satu titik dan bergerak secara lurus. Hidup itu mengerucut. Hidup itu mengerucut, bukan seperti panah, dan ini adalah hal yang disebut dengan error illusion, dimana kalau semuanya itu dianggap lurus, padahal kemungkinan itu selalu ada penyempitan itu, dan selalu penyempitan adalah sebuah kemungkinan. See you in the next vlog episode 8 di next week. Bye bye.